Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Emil Heristianto Banyak Bisnis Editor Science yang insya Allah nanti akan ditutupkan Bapak Dr. Rizko Sarwono. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Tuban, Ketua DPRD Kabupaten Tuban Bapak Sugiantoro SKM, beserta Ketua Komisi 1, 2, 3, dan 4, Komandan Kodim 0811, Kepala Bakorwil 2 Bojonegoro, Wakil Sekretaris Bapak Jiyotomo S.Tos, pimpinan UPD, Kepala Bagian Direktur RSUD Erkusma, Direktur RSUD Mansur, Direktur PPAN, Direktur untuk mengganti data-data usulan tersebut. Kemudian, sekalian, di setiap sebulan. Yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat. Dan sama masyarakat Tuban yang tulus. Bismillah kehidupan bertumbuh, merajut mimpi dan kreasi yang penting. Apa harapan Anda untuk Tuban 5 tahun ke depan? Bagaimana kita ingin melihat kabupaten ini tumbuh, maju dan berkembang menjadi lebih baik untuk kita semua? alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat juga hadir Ketua Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 serta Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam beliau. Mas Emil tadi kepala Baperida saya waktu sambutan sepertinya sudah 2 minggu menghafalkan gelarnya Mas Emil. Tapi tadi Mas Emil karena masih harus meninjau di beberapa titik sehingga saya mengapresiasi kepala Baperida saya kalau sudah menghafalkan gelarnya Mas Emil, dan nanti ini saya dibuatkan pantun harus saya bacakan terkhusus untuk Mas Emil. Jarang-jarang saya sambutan harus isi pantun Mas Emil, tapi hari ini pergi ziarah ke Sunan Bonang, hati damai penuh keberkahan. Hadirnya Mas Emil buat kami senang, membawa kegembiraan bagi masyarakat Tuban. Burung kasuari, burung cendrawasih, burung unta, burung merpati. Saya hanya mencoba menghafalkan nama-nama burung saja dari saya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian semua. Kepala Pemjatim Kabupaten Tuban, terima kasih sudah hadir juga. Lalu juga dari teman-teman Bapeda atau Baperida dari Blora, terima kasih sudah hadir semua. Ini adalah bentuk solidaritas, bentuk komitmen kita bekerja sama untuk mensinergikan, untuk mensukseskan program dari Bapak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa ini saya menjadikan program yang kedua terhadap potensi-potensi yang ada. Terhadap potensi-potensi yang ada Bapak Ibu sekalian, seperti yang tertera di layar ini, Tuban prestasinya
sangat luar biasa. Masih gantungan bupatinya daripada bisnya. Pak Wakil Bupati, Pak Joko Sapono, terima kasih. Pak Ketua DPRD, DPD, kita punya grup sendiri, Mas Bupati. Grup Kasatgas DPD. Nah, benar orang itu nasibnya itu bisa dia ubah. Ini bukan hanya sekedar orang yang nggak mampu, tapi kondisi keluarganya betul-betul nggak memungkinkan untuk dia diasuh oleh orang tuanya. Karena kondisi ekonomi yang sangat sulit atau kondisi latar belakang sosial yang kompleks, maka itu dipilih dan dipilih betul siapa yang menjadi murid sekolah rakyat. Kalau kata Pak Gubernur, salah satunya adalah ada anak dengan ragu-ragunya bilang, kira-kira boleh nggak kalau kamu minta dirangkul? Ternyata itu yang nggak dia dapatkan di keluarga. Sampai segitunya. Kami silakan. Selanjutnya kami silakan kepada Ketua TPPKK Kabupaten Tuban, Ibu Ayu Krisnawati. Dan selanjutnya kami silakan kepada Kepala Bapak. Selanjutnya kami silakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten. Selanjutnya kami silakan kepada Ketua. Penandatanganan selesai, selanjutnya dilaksanakan foto bersama. Mohon izin, foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin sekali lagi, 3, 2, 1. Mengapresiasi undangan dari Mas Bupati untuk kami bisa ikut menjadi bagian dari Musrenbang Kabupaten Tuban. Pak Bupati memaparkan apa yang menjadi prioritas di Tuban dan capaian yang telah diraih oleh Tuban, di mana 2027 ini kan merencanakan Tuban 7 bukan Tuban 6. 2027 ini saya hadir memastikan juga bahwa keselarasan dengan prioritas pusat yang mengangkat tema akselerasi pertumbuhan berkualitas berbasis 3 pilar, yaitu produktivitas,
industri, dan juga investasi. Nah, 3 pilar inilah yang kemudian harus kompak dijalankan sampai di provinsi, sampai di kabupaten. Nah, tadi kita memetakan bahwa Tuban ini kan sebenarnya sudah kabupaten ya, 30% hampir PDRB-nya dari industri. Nah, maka kami melihat bahwa apa yang Pak Bupati ini lakukan dengan jajaran untuk mendapat data lebih detail itu sebenarnya bisa sinergis dengan BPS, karena DPSN ini memang diharapkan oleh BPS bisa dilengkapi, diperkaya dengan data-data lokal dan pendekatannya berdasarkan nama, berdasarkan alamat, atau sering orang sebut BNDA, ini BPS. Nah, inilah yang kemudian karena survei kemiskinan makro seperti yang disampaikan tadi untuk pengeluaran. Jadi orang yang terima bansos itu juga kemudian dianggap, artinya kalau dia sudah terima bansos dan di atas garis kemiskinan kata bansos tersebut, jadi nggak perlu miskin. Maka data ini harus dilengkapi dengan data mikro tadi, sehingga setiap desil ini kita bisa tahu dan program-program intervensinya jadi lebih terarah, fokus. Kalau melihat rebutan dari Pemkab sendiri untuk melakukan ini Ya sekali lagi, mungkin saya Mas Bupati ya, mungkin ada juga yang bilang loh ini artinya nggak kompak dengan BPS. Enggak, kalau menurut saya BPS ini justru meminta kabupaten kota memperkuat yang namanya data makro. Jadi data mikro. Yang Mas Bupati lakukan bukan sedang mencari data makro, bukan ingin mengganti statistik. Kan nggak ada, karena kan tapi bagaimana data baik ini menjadi lebih akurat sehingga kebijakan intervensinya lebih terarah. Jadi kalau melihat kemiskinan jangan lihat satu angka, lihat yang makro, lihat yang makro juga. Nah, tapi tadi kita menyoroti bahwa 30% perekonomian di Tuban dari industri. Nah, tetapi kemudian 18% adalah dari sektor pertanian. Angka gini ya ada. Artinya ketimpangannya sebenarnya tinggi. Yang sangat mungkin orang katakan adalah, oh ya Tuban maju, investasinya maju, tapi kemudian jadi ketimpangan. Tapi apa betul? Nah, gini koefisien itu salah satu yang ada di gininya malah salah satu yang baik di Jawa Timur adalah Tuban. Tingkat penganggurannya juga kecil, tapi ingat tingkat pengangguran kecil itu bukan berarti artinya semua orang bekerja itu pasti pendapatannya memadai. Jadi banyak juga yang masuk golongan miskin tapi dia bekerja. Nah, kita khawatir ini jangan-jangan bekerja di sektor pertanian. Nah, di sini makanya kami mendukung program-program tadi untuk mendorong juga kemajuan dari sektor pertanian. Nah, bagaimana kemudian sektor pertanian misalnya tadi bagaimana mengurangi beban biaya, bagaimana memberikan permodalan kepada bukan petaninya, tapi justru biasanya istrinya si petani ini punya usaha, ya bisa aja dituju ke situ. Ya. Jadi program pemberdayaan pengusaha wanita dari keluarga tani, karena biasanya dia yang ngolah hasil olahan suaminya tuh yang ngolah adalah kelompok tani wanita. Kan? Jadi banyak cara-cara yang kita pastikan ini klop dengan mungkin nanti dengan apa sih yang perlu dievaluasi terhadap kebijakan Pemkab juga mungkin ya, sehingga selama beberapa tahun terakhir memang kategori masih di 5 besar Mas. Tapi kan saya tadi udah kasih contoh tuh, saya lagi ngeliat tabel Tuban turun 0,23, ada tuh di bawahnya saya ini itu 0,2. Jadi juga tolong dilihat juga laju penurunannya bagaimana, karena starting point-nya memang udah di sana. Tapi sekali lagi, tentu semua, saya pun, kita Jawa Timur juga selalu dibilang loh ini kok ini, tapi penurunan kita, peningkatan IPM, kita lihat semua indikator, dan memang nggak boleh berpuas diri kok, memang harus dipacu. Waspada harus dipacu, saya harus dipacu, kita semua harus dipacu untuk selalu mencari terobosan baru. Pak Wagub kemarin kan Kepala Diskominfo mengatakan bahwa meragukan data BPS karena masa sih Tuban ini masuk 5 besar kemiskinan depan. Nah, apakah meragukan data Saya BPS? nggak mau berkomentar soal itu. Yang jelas BPS ini membuka ruang yang sangat luas pada pemerintah kabupaten untuk berkolaborasi dalam memantapkan data bersama-sama. Jadi tolong pelaksanaannya nanti bareng BPS juga aja, nggak apa-apa. Jadi ini memang jangan di framing ini untuk meragukan data BPS. Tapi begini, semua orang kemudian menyadari kemiskinan masih menjadi permasalahan, gitu kan, permasalahan di Jawa Timur. Maka kalau kita mau melakukan intervensi harus terarah. Bagaimana caranya? Harus memperkuat data by name by address tadi. Data berdasarkan nama, berdasarkan alamat. Sesederhana itu menurut saya.
Dan juga memang BPS juga memang minta, karena kepala BPS waktu itu datang, dan sekarang kepala BPS Jawa Timur yang sebelumnya sudah jadi Pak Sestama, ya, Pak Zulkifli menyampaikan bahwa memang kita berharap daerah juga bisa bertukar data dengan BPS, sehingga kita bisa cocokkan, karena ada aturan bahwa untuk men-sharing data yang bersifat personal itu harus ada umpan balik gitu. Kalau dari kabupaten nggak bisa ngasih umpan balik data, beliau nggak bisa dapat data PNBA. Jadi ini sebenarnya itu jadi ya apa, saya tidak ingin komentari lebih luas daripada itu. Justru sekarang tolong ini dilaksanakan bersama dengan BPS, karena memang BPS juga butuh umpan balik data dari kabupaten. Pak, ini terkait dengan minyak kita tadi saya sudah di pasar. Pedagang ini banyak yang nggak pula minyak kita dikarenakan harganya melonjak tinggi. Untuk 1 liternya 20 sampai 21 Nggak pula artinya dia punya minyak kita, tapi nggak mau dijual, atau dia nggak dapat barang. Dia nggak dapat barang dan nggak mau beli karena harganya naik, Pak Emil. Ini bagaimana solusi dari Pemkot? Harusnya minyak kita tidak boleh bahkan dijual melebihi HRD. Kami berterima kasih, segera kami akan memastikan ketersediaan minyak kita, karena berlaku harga eceran tertinggi 14.000 ya. 15.700. 15.700 ya. 15.700 bukan HRD. Oke, ya. 15.700 itu ya harus begitu. Nah, memang kita tahu bahkan kenyataannya di luar sekarang juga kadang di warung berakhir tidak sedikit. Nanti sebenarnya tidak disarankan. Tapi sekali lagi kita memastikan bahwa ketersediaan suplai harus cukup. Jadi kalau tadi katanya dia mau dapat barang harganya tinggi, artinya itu sudah menyalahi, karena minyak kita ini produk yang harganya diatur. Jadi saya ulangi ya, minyak kita adalah produk yang harganya diatur, bukan mekanisme pasar. Nah, makanya kami akan segera berkoordinasi untuk memastikan bahwa apa betul memang. Jadi kalau tadi katanya ada Pak minyak kitanya, tapi saya nggak mau beli karena harganya mahal, itu artinya dari mana dia? Siapa yang ngasih harga mahal? Artinya dari pihak swasta, Pak Emil. Nah, nggak boleh begitu, karena harganya sudah diatur. Terkait harga LPG juga Pak, dikabarkan oleh Kemendag itu stoknya aman di lapangan. Tapi sedangkan di lapangan sendiri itu banyak yang langka, toko-toko banyak kosong dan harga melambung tinggi, itu bagaimana? Jadi begini, sebenarnya siapapun yang membawa KTP boleh beli di pangkalan. Tapi kan ke pangkalan juga ada ongkos ya. Gitu. Yang kedua, sebenarnya jumlah tabung ini tidak ada perubahan dari sebelumnya. Per hari ini ya, saya nggak bicara besok, yang bicara di depan, tapi per hari ini data ke belakang juga itu bahwa jumlah tabung yang disuplai itu tidak berubah, bahkan ditingkatkan di musim lebaran. Nah, pertanyaannya lalu kenapa kok harganya tinggi? Ya kan, masyarakat. Ya memang yang menjadi tantangan bagi pemerintah adalah ada kuota yang diizinkan untuk dijual oleh retailer. Pengecer itu boleh, karena dulu waktu pengecer dilarang berjualan kan masyarakat yang mengeluh. Tapi ingat, pengecer itu tidak tunduk pada peraturan baku tadi. Yang punya tunduk pada peraturan tadi adalah pangkalan, dilihat pada KTP. Maka kuota yang lari ke pengecer itu sebenarnya juga ada batasannya, tidak semua los, karena pangkalan juga mengutamakan mereka yang mau datang ke pangkalan membeli langsung gitu. Nah, maka kemarin Pertamina sudah menyampaikan kejadian di Banyuwangi, mereka menambahkan stok sampai 73% dari stok normal. Nah, ini kan tidak bisa dilanjutkan. Kalau seperti ini kan juga akan jadi masalah. Nah, maka saya sore ini kan mau ketemu sama Pertamina. Saya mau menyampaikan, jadi masalah LPG tadi, si pembeli ini punya kesempatan untuk sebenarnya datang ke pangkalan. Tapi repot, saya tahu. Waktu terakhir saya nyarankan masyarakat ke pangkalan, mereka malah ngomel-ngomel sama saya. Bapak tahu nggak repotnya ngantri di pangkalan gitu kan? Masyarakat berhak untuk mengeluh. Ya. Makanya tadi kami harus cari solusi ini. Jadi gimana? Karena situasi globalnya memang tidak normal, tapi stok LPG-nya ini sebenarnya masih terjaga. Mas, terakhir mungkin agenda politik itu sendiri. Ini dewan.